Sekarang kita punya fenomena. Apa itu? Ini di luar pembicaraan tentang cinta, kita udah tahu. Kita punya fenomena, apa itu? Dia manusia, bikin salah, bikin dosa. Apa yang harus kita lakukan jika keluarga Nabi Muhammad SAW bikin dosa, bikin salah? Kita kasih tahu. Anak kasih tahu minta orang. Dalam hal kesalahan dan dosa, mereka sama seperti orang Islam lainnya, nggak beda. Mereka bikin salah, harus mereka nanggung dosa. Dan mereka akan dituntut oleh Allah. Itu antara mereka dengan Allah. Antara kita dengan dia, kita wajib nasehatin dia sebagaimana kita wajib nasehatin umat Islam yang lain yang bikin dosa. Nggak beda dalam hal ini. Bahkan tatkala hukum pidana Islam dijalankan dalam suatu negeri, ya, ada keluarga Nabi Muhammad melakukan suatu perkara pidana dan terbukti bersalah, maka hukum pidana itu wajib dilaksanakan sekalipun terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Jangan anak cucu Nabi, Sayyidatuna Fatimah bintu Muhammad, Fatimah bintu Rasulullah SAW. Apa yang lebih agung, siapa yang lebih mulia daripada Fatimah bintu Rasulullah SAW? Nabi SAW bilang sebagaimana di dalam hadits sahih, beliau bersumpah, wallahi law saragat Fatimah bintu Muhammad lagata'tu yadaha wa hasyaha min dzalik. Demi Allah, kata Nabi, apabila Fatimah bintu Muhammad dia mencuri, maka aku akan potong tangannya, kata Rasulullah. Wa hasyaha min dzalik. Ini pelajaran. Cinta tetap itu urusan lain. Udah kita bahas tadi panjang lebar. Tetapi mereka manusia. Tatkala mereka melakukan kesalahan, wajib bagi kita memperbaikinya. Nggak beda sama yang lain. Wajib kita tegur. Wajib kita luruskan. Wajib kita perbaiki. Bahkan seperti saya katakan tadi, tatkala hukum pidana Islam dijalankan dalam satu negeri, jika mereka keluarga Nabi Muhammad melakukan suatu kejahatan pidana dan terbukti bersalah harus dihukum, maka wajib dilaksanakan hukum pidana Islam terhadap mereka tanpa terkecuali. Oh, mereka keluarga Nabi, kalau memang mereka harus dipotong tangannya, potong tangannya. Ada hukum Islam tanpa pandang bulu. Kok begitu? Nabi bilang bukan kepada dia aja, kepada Fatimah bintu Muhammad kalau mencuri, potong tangannya, kata Rasulullah. Jelas? Makanya apa yang saya jelaskan jawaban bagi suatu masalah yang saya rasa antum juga menghadapi. Habib, ini ada habaib, ahlul bait, keluarga Nabi, dia mabok, Beb. Bagaimana kita, Beb? Kita mesti cinta sama dia. Dia mabok, dia bikin begini, dia bikin begitu. Anda nggak berani, Beb, takut kualat. Ente nggak nasehatin dia, ente bakal dituntut tanggung jawab di hadapan Rasulullah ntar hari kiamat. Siap ente ngadep Nabi Muhammad, punya jawaban. Kalau Nabi Muhammad bilang, engkau lihat cucuku bikin dosa, engkau biarin, punya jawaban apa bakal Nabi Muhammad ntar? Mau bilang, ya Rasulullah, saya nggak enak. Mau bilang begitu sama Nabi? Saya cinta sama dia. Cinta macam apa begitu? Saya kasih contoh. Saya pribadi bakal marah besar kepada seseorang lihat anak saya bikin maksiat, terus dia diem. Kenapa? Nggak enak anaknya Habib. Lo khianat. Lo nggak sayang sama gue. Cuma ngomong kosong, gak enak anaknya Habib. Bukan gak enak, engkau biarkan anaknya Habib terjerumus di dalam kehancuran. Itu khianat. Kita kalau cinta sama Rasulullah, kita gak bakal biarkan cucunya Rasulullah, anak keturunan Nabi Muhammad, bikin maksiat terus kita diam, takut kualat. Ente khianat, bukan takut kualat, dan kualatnya jauh lebih besar lagi di hadapan Allah. Jelas? Kita cinta sama anak kita,
Ini yang udah pada kawin, punya anak, kita cinta sama anak kita, apa dia mau kita turutin. Tapi kalau anak kita bikin salah, ada kita diam? Anak kita mau minum, mau mabok-mabokan, naudzubillah, kita diam? Kalau sayang kita sama dia, biarin, kesian, biar dia mabok, begitu? Kagak. Karena kita sayang sama dia, kita pukul dia. Kita nggak rela dia jadi pemabok. Kenapa? Karena kita sayang. Kita nggak rela dia main perempuan. Karena itu kita pukul dia. Bahkan mungkin kita usir. Supaya dia mikir, ngambil pelajaran. Kenapa? Karena kita sayang. Kita nggak mau dia jadi pelacur. Karena kita cinta sama anak kita. Demikian orang yang betul-betul cinta sama keluarganya Nabi, ngelihat mereka nggak benar, nasehatin. Kalau perlu pukul, pukul. Saya katakan itu. Kalau kita nggak lakukan itu, khianat terhadap Rasulullah SAW. Jelas. Ini saya kira perkara ini udah jelas. Beb, saya takut. Ya jangan ngomong cinta. Jangan ngaku cinta. Ngomong kosong. Saya takut kualat. Lo bakal kualat begitu. Ngelihat keluarganya Nabi, cucunya Nabi terjerumus kemaksiatan, diem. Takut kualat. Lo bakal kualat kalau lo diem. Lo bakal tanggung pertanggungjawaban di hadapan Rasulullah ntar. Jangan dibiarkan dia maksiat. Tegur dia. Bisa dengan cara yang lembut. Cara yang lembut. Nggak bisa. Tegesin. Tegesin. Kalau perlu dipukul, dan dia bakal dengar kata kalau dipukul, pukul. Bentuk cinta kita sama keluarga Nabi Muhammad SAW. Satu lagi. Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, di dalam suratul Ahzab, la ilaha illallah, tentang keluarga Rasulullah SAW. Mereka dikasih kemuliaan oleh Allah, bukan hanya sekedar kemuliaan, tetapi tanggung jawab yang besar di hadapan Allah. Mereka boleh jadi dipilih oleh Allah sebagai keluarga Nabi tanpa pesanan dari mereka, tapi di saat yang sama kemuliaan tersebut adalah tanggung jawab dari Allah yang harus mereka pertanggungjawabkan di hari kiamat. Jelas? Kenapa demikian? Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran tentang istri-istri Rasulullah SAW. Mereka juga keluarga Nabi. Mereka jadi istri Rasulullah, maunya mereka? Enggak, mereka dipilih oleh Allah untuk jadi istrinya Rasul. Mereka dikasih kemuliaan ini. Sementara kemuliaan tersebut juga merupakan tanggung jawab besar di hadapan Allah yang harus mereka pertanggungjawabkan. Allah Ta'ala mengatakan kepada istri-istri Rasulullah yang kita semua udah tahu kemuliaan mereka, kesucian mereka, keagungan mereka, dan mereka orang sorga. Tapi lihat bagaimana Allah Ta'ala bilang kepada mereka. Apa Allah Ta'ala bilang? Allah bilang, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, bilang kepada istri-istrimu, apabila kalian menginginkan kenikmatan daripada kehidupan dunia dan glamornya, kemari, aku akan berikan kepada kalian. Tapi setelah itu, kalian jangan jadi istriku. Akan tetapi, tuh lihat, ini istri Nabi. Mereka dimuliakan oleh Allah sebagai istri Nabi, tapi juga mereka dituntut suatu tanggung jawab besar. Apa? Sebagai
istri Nabi, di saat yang sama kalian harus punya sikap zuhud di dalam kehidupan dunia. Lihat, ini tanggung jawab yang besar ya atas karunia yang Allah berikan kepada mereka. Itu satu. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wa daral akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Akan tetapi apabila kalian menginginkan Allah, Rasulnya, dan kehidupan akhirat, maka ketahuilah Allah telah mempersiapkan untuk orang-orang yang terbaik di antara kalian ganjaran yang sangat agung. Allah Ta'ala bilang, ya nisa'an Nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa'. Afwan, Allah Ta'ala bilang, ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi, man ya'ti min kunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal adhabu di'afain wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kalian yang melakukan fahisyah secara jelas, maka ketahuilah yudha'af lahal adhab, siksa dari Allah akan dilipat gandakan dua kali lipat di'afain. Orang lain nggak begitu, karena orang lain nggak diberikan anugerah ini, tapi mereka secara khusus kalau bikin dosa dua kali lipat siksanya dari Allah. Kenapa? Karena mereka dikasih anugerah yang Allah nggak kasih kepada yang lain. Ini omongan untuk istri Nabi dan juga untuk keluarga Nabi yang lainnya. Siapa yang bilang kalau cucu Nabi bikin maksiat nggak kena dosa? Dari mana? Bawain saya dalilnya. Hadal kalam kufur. Omongan macam begini nih, hadal rakyat kufur. Omongan macam gini melanggar nususul Quran. Oh, kalau keluarga Nabi bikin maksiat udah dijamin surga. Dari mana itu omongan? Bawain ayatnya dari Quran, nggak ada. Ente jangan percaya omongan begituan. Itu omongan yang ngerusak kita dan ngerusak keluarga Nabi Muhammad SAW. Nggak ada kayak begitu. Ini saya ngomong apa adanya. Yang ada nih Allah bilang begitu dalam Al-Quran. Keluarga Nabi, istri Nabi bikin dosa dua kali lipat siksanya. Itu Allah bilang begitu. Kenapa? Bikin dosa dua kali lipat, juga bikin kebaikan pahalanya dua kali lipat. Man yagnut min kunna lillahi wa rasulih wa ta'mal shalihan nu'tiha ajraha marratain. Yang bikin baik, yang taat, kami kasih ganjarannya dua kali lipat. Kenapa demikian? Ya nisa'an Nabi, lastunna ka'hadin minan nisa'i in ittaqaitunna. Wahai wanita-wanitanya Nabi, kalian ini nggak sama seperti perempuan-perempuan lain. Kalian punya nisbah kepada Rasulullah. Karena itu bikin baik dua kali lipat pahalanya, bikin dosa juga memalukan. Udah memalukan di dunia, dan juga siksa Allah dua kali lipat bakal kalian. Terus kalian nggak boleh sama kayak yang lain. Yang lain boleh jadi mereka dibolehkan menikmati kehidupan dunia yang halal, tapi kalian kalau cari dunia melupakan akhirat, kalian dimurkai oleh Allah. Itu tanggung jawab mereka di atas karunia yang Allah berikan kepada mereka. Jadi mereka ahlul bait, keluarga Nabi, jangan dibilang enak. Boleh jadi mereka dikasih ini karunia, tapi juga mereka dituntut pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah. Allah. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah. Saya kira jelas tentang kewajiban cinta kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana kita menyikapi kalau mereka melakukan kejahatan, kemaksiatan. Cinta tetap cinta, tapi kita wajib memperbaiki. Itu kita tahu, dan juga kita udah tahu
Kalau tadi omongan bakal kita yang bukan ahlul bait. Tapi untuk ahlul bait, engkau dikasih itu karunia oleh Allah, juga di atas karunia itu ada tanggung jawab besar. Jangan bilang dijamin, nggak ada yang dijamin di sini. Nggak ada yang dijamin. Kasih kertas bukti dapat tiket ke sorga, mana? Nggak ada. La ilaha illallah. Kita dikasih anugerah besar, dan juga kita dibebankan oleh Allah tanggung jawab yang besar. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa jelas tentang pembahasan kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul layshan dhahran batinan wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.